Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait manga Maju Taisen, yang mana kita akan membahas terkait chapter ke-12, yang mana akan diperlihatkan persiapan pertarungan di ronde ketiga setelah kita melihat pertarungan di ronde kedua, yaitu antara Jin Arc versus Wuzhe Tian. Jadi akan seperti apakah kelanjutan ceritanya? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Tapi sebelum ke pembahasan, bagi minasan semua yang ingin memesan pre-order merch kaos Record of Ragnarok, langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Yuk, gaskeun minasan! Chapter dibuka setelah kemenangan Jin Arc versus Wuzhe Tian. Terlihat Jin yang telah menggunakan sihirnya berhasil ke mode awal, dan para penonton pun menyorakinya dengan sangat antusias. Dan ini merupakan momen di mana Jin Arc bertarung dengan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan, bahkan suruhan dari orang lain untuk bertarung. Yang kemudian Jin Arc karena kelelahan, dia sendiri pingsan di tengah-tengah arena. Di sudut lain, terlihat Tomoe Gozen yang memerhatikan Jin Arc dan dia berkata, "Sepertinya kau memiliki keserakahan yang merepotkan ya Jin Arc. Namun aku tidak akan takut dan aku akan melawanmu dengan penuh rasa keadilan." Setelah itu, panel pun berpindah pada bangku penonton VIP Ratu Iblis Agatha. Yang terlihat, Kiskill sangatlah senang karena dia menemukan penyihir yang ranknya sendiri baru dia lihat. Dia berkata, "Ya ampun, ini hasil yang tidak terduga. Jin Arc, dia melampaui prediksiku. Ini sulit dipercaya." Lalu Kiskill marah-marah pada Lilith dan Lilim karena mereka berdua seperti biasa saja, tidak terlalu menggebu-gebu. Karena mereka berdua tidak mengerti apa yang sedang diucapkan oleh Kiskill. Sehingga Lilith dan Lilim berkata, "Emangnya kenapa?" Dan Kiskill menjelaskan, "Bisa dikatakan Wuzhe Tian adalah penyihir tingkat A, bukan tingkat S. Dan untuk mengalahkannya adalah harus setingkat dengannya atau melebihinya. Tapi Jin Arc, dia tidak memiliki keserakahan. Tapi juga dalam sekejap, dia pun mengeluarkan sihir yang sangat luar biasa melebihi rank S. Itu artinya dia ada di rank Z, yang merupakan rank terkuat sekaligus rank terlemah. Seorang irreguler yang melampaui batas." Kemudian di sisi lain, Ratu Agatha memasuki alam bawah sadar Jin Arc. Dan terlihat Jin yang sadarkan diri, dan pada saat dia bangun, Jin terkaget karena Ratu Agatha ada di hadapannya. Ratu Agatha berkata, "Jin Arc, kau sudah melampaui harapanku. Sejujurnya, aku sangatlah bingung apa yang harus aku lakukan kepada 32 penyihir lainnya. Fakta bahwa kau tidak memiliki keserakahan adalah ketidaksesuaian yang harus kutoleransi atau tidak untuk memasukkan seseorang yang benar-benar tidak memiliki keserakahan sama sekali dan akan mati tanpa bisa berbuat apa-apa, yang akan menyebabkan Walpurgis kehilangan integritasnya. Tapi kau sudah menyadari keserakahanmu sendiri dan merubah menjadi penyihir yang hebat dan nyata. Dan kekuatan sejati itu bahkan melebihi harapanku. Tidak, kekuatanmu melampaui mereka." Kemudian Ratu Agatha melakukan sihir pada Jin Arc karena dia sendiri ingin mengetahui sejauh mana sihir yang dimiliki oleh Jin. Namun, ketika Ratu Agatha melakukannya, Jin mampu menolak sihir tersebut dan membatalkan. Dan Ratu Agatha berkata, aku bermaksud melihat sekilas ke dalam, tapi tak kusangka kau beresonansi denganku dan mencoba mengintip ke dalam diriku. Saat ini kau seperti pengembara yang haus dan lapar di tengah gurun, rakus, melahap setiap potongan yang ada di tanganmu. Tapi jika manusia makan terlalu banyak, dia juga bisa mati. Seberapa jauh kau bisa melangkah? Semoga beruntung, Jin Arc."
Setelah itu, Ratu Agatha mencoba melakukan sihirnya yang kedua kali, sehingga melilit Jane Arc dan memasukkan bilah akar pada otak Jane. Lalu terlihat sebuah gambaran masa depan pertarungan antara iblis yang dibagi menjadi dua kubu. Dan terlihat para 32 penyihir yang akan berperang menentukan siapa yang akan menjadi yang terbaik di alam tersebut. Setelah itu, panel berpindah ke ruangan medis di mana tempat Jane Arc dirawat. Di sana terlihat Jane yang amat kebingungan karena dia sendiri tak menyadari apa yang terjadi padanya di alam bawah sadar dan terlihat sangat kebingungan. Kemudian panel pun berpindah kembali ke arena pertarungan di mana wasit akan mengumumkan pertarungan selanjutnya, pertarungan ronde ketiga, dan mengumumkan taruhan peringkat para penyihir dengan membayar pemakai pahala penonton yang bertaruh selama hidup mereka. Mendengar hal tersebut, Kieskil bertanya, kalian melakukan hal kotor lagi, itu semacam apa? Lilith dan Lily menjelaskan, dengan menggunakan pahala mereka akan memiliki kesempatan untuk mendukungnya. Dalam sistem reinkarnasi kehidupan seperti apa kau dilahirkan, ditentukan oleh pahalamu. Semakin banyak pahala yang akan dimiliki, maka semakin tinggi statusmu saat kau dilahirkan kembali. Dan melalui Walpurgis ini, kau bisa mempertaruhkan pahalamu. Itulah peringkat para penyihir. Kau bisa mempertaruhkan hidupmu sendiri untuk mendukung penyihir favoritmu. Resikonya mungkin ada, tapi jika penyihir yang kau dukung menang, pahalamu akan berlipat ganda dengan puluhan atau bahkan ratusan, dan kau akan terlahir kembali ke kehidupan yang lebih baik. Setelah itu, panel pun berpindah pada ruang tunggu petarung selanjutnya. Terlihat seorang pelayan mengetuk pintu peserta selanjutnya. Dia berkata, "Apa kau sudah siap?" Di balik pintu terdengar masih belum siap. Dan ketika itu, karena lama menunggu, akhirnya si pelayan merasa kesal dan setelah membuka pintu, alangkah terkejutnya. Satu ruangan penuh dengan gambar mantra seorang penyihir. Pelayan pun yang melihat itu bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Dan si penyihir itu berkata, "Ini adalah suatu metode biar aku bisa menang." Kemudian panel pun berpindah ke tempat peserta selanjutnya. Tapi di sini terlihat dalam ruangan banyak mayat yang tergeletak tak berdaya. Dan di situ terlihat Cleopatra 7 yang akan bertarung dan dia berkata, "Padahal aku berharap ada pemandu yang menunjukkan jalan ke arena pertarungan. Tapi mengapa mereka menyerangku? Apakah mereka sangat jatuh cinta padaku sampai-sampai kehilangan akal mereka? Lawanku selanjutnya bernama Himiko ya. Mudah-mudahan dia cocok dengan kekuatan cintaku." Dan setelah itu, wasit pun mengumumkan pertarungan ronde ketiga, yaitu Himiko dari Jepang dengan peringkat sihir 6 dan rank 4 melawan Cleopatra 7 dari Mesir peringkat penyihir 1,8 dan rank 1. Kemudian panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga Maju Taisen chapter ke-12, di mana kita diperlihatkan persiapan pertarungan di ronde ketiga, yaitu antara Himiko versus Cleopatra ke-7. Jadi akan seperti apakah kelanjutan ceritanya? So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!